Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan beberapa pertanyaan dari video saya yang berkaitan dengan tanya jawab seputar psikosomatik lambung bersama dengan Dr. Santi. Jadi di sini saya melihat ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya bisa bantu jawab ya kepada teman-teman yang mungkin belum mendapatkan jawaban ya, pencerahan atas apa yang ditanyakan ya. Di dalam kolom komen ini ada beberapa yang berkaitan dengan psikosomatik lambung ini, yaitu pertama, kapan saatnya kita harus melakukan endoskopi. Nah, saya ingin memberitahu kepada teman-teman bahwa endoskopi dilakukan berdasarkan indikasi dan atas rujukan atau perintah ya dari seorang dokter spesialis penyakit dalam, terutamanya adalah spesialis dalam gastroenterologi. Jadi beliau yang biasanya akan meminta kita melakukan endoskopi, bukan kitanya yang minta kepada si dokter tersebut. Biasanya seperti yang disebutkan di dalam video tersebut, sebenarnya sudah saya jelaskan sedikit, yaitu kalau teman-teman itu mengalami gangguan lambung dalam 2 minggu, tidak ada perubahan, kemudian gejalanya memberat, atau misalnya ada buang air hitam ya, mungkin dikhawatirkan ada perdarahan lambung atau perdarahan usus, maka disarankan untuk melakukan endoskopi biasanya oleh dokter gastroenterologi. Tapi kalau misalnya dokternya bilang nggak usah lah di endoskopi, ya nggak usah maksain ya. Dan jangan berkali-kali melakukannya, apalagi sampai pindah-pindah dokter, terus nggak jujur bilang kalau sudah di endoskopi. Karena biasanya kalau menurut yang pernah saya dengar, itu endoskopi itu biasanya tidak pernah dilakukan lebih dari 2 kali dalam 1 tahun. Ya, jadi teman-teman harus perhatikan apa yang dikatakan oleh dokter penyakit dalam gastronya. Apa ada hubungannya dengan susah buang air besar? Nah, kalau susah buang air besar itu memang suatu kondisi yang berkaitan dengan defekasi atau pembuangan dari makanan sisa yang ada di dalam tubuh. Biasanya kalau yang mengalami IBS atau Irritable Bowel Syndrome itu malah mencret lebih banyak. Nah, kalau dia susah buang air, mungkin harus diperhatikan apakah ada yang berkaitan dengan makanannya, jenis makanannya ya. Apakah memang kondisinya seperti itu? Dan beberapa di antara teman-teman juga ada yang buang airnya itu tidak setiap hari. Ada yang misalnya seminggu cuma 2-3 kali saja gitu ya. Ada beberapa yang sudah jadi kebiasaan sejak kecil dan memang tidak masalah. Kalau di beberapa orang itu buang air besar 3 kali sehari, ada yang 3 hari sekali gitu ya. Dan itu biasanya sih masih dianggap wajar ya. Tapi kalau lebih dari 3 hari biasanya disarankan memang menggunakan obat untuk mengurangi rasa tidak nyaman, ataupun makanannya dilihat airnya cukup apa tidak, makanannya banyak serat atau tidak. Ini penting juga diperhatikan. Oke ya. Biasanya diare apakah termasuk dari gangguan kecemasan? Ya, tadi saya bilang tuh diare itu banyak yang dikaitkan dengan Irritable Bowel Syndrome ya. Jadi kalau kita bicara tentang diare, banyak tuh dikaitkan dengan masalah-masalah kecemasan seperti itu ya. Jadi penting sekali. Ini memang setiap hari kadang-kadang mules tapi nggak terlalu bermasalah, malah kalau IBS itu rasanya nggak enak, kepengen buang air. Setelah buang air enak perutnya, terutama di daerah kiri bawah ya biasanya. Nah, cara menguranginya adalah dengan mengurangi makanan-makanan yang mengandung terigu ya, terigu gluten, mie instan ya, kemudian roti yang berpengawet ya. Itu juga penting untuk diperhatikan tuh sama teman-teman semua. Oke, apalagi ini yang sekaligus berkaitan dengan kalau badan lemes karena kondisi perut lambungnya nggak nyaman, tentunya memang berkaitan dengan penyerapan. Banyak di antara teman-teman yang bisa turun berat badannya 10 kilo bahkan ya ketika mengalami gangguan MAH. Dan ini memang perlu diperhatikan karena seringkali problemnya adalah di penyerapannya. Ini yang penting juga untuk diperhatikan. Jangan sampai penyerapannya itu terganggu. Maka daripada itu, proses untuk mengatasi gejala-gejala yang berkaitan dengan masalah lambung harus
secara umum tuh multidisiplin. Kalau memang dari sisi dokter lambungnya sudah mengatakan sebenarnya nih baik-baik saja ya, Anda nih kayaknya lebih dominan kecemasannya, maka Anda harus konsultasi lah dengan dokter jiwa ya. Karena biasanya tuh kalau saya dengan Prof. Ari dulu sering bekerja sama ya. Beliau seorang gastroenterologis dan saya seorang psikiatris. Kita saling bekerja sama untuk mengatasi pasien-pasien yang memang gejalanya lebih dominan juga ke arah kecemasan seperti itu. Oke. Kalau ansietas psikosomatik apakah mempengaruhi tensi? Iya, mempengaruhi tensi. Biasanya kalau tensinya orang yang mengalami psikosomatik, kalau dia cemas sekali malah kecenderungannya tinggi. Ya, makanya kalau di IGD kadang-kadang selain berdebar-debar tensinya juga tinggi. Tetapi ada juga yang malah kalau dia tidak bisa tidur, malah dia jadi turun ya, tensinya turun ya. Itu juga sering terjadi. Oke, kalau menggunakan madu dan kunyit apakah boleh? Sebenarnya saya pernah menjelaskan kepada teman-teman ya berkaitan dengan pertanyaan ini. Saya bilang kalau memang alami seperti madu, kunyitnya juga bikin sendiri gitu ya. Tahu bahwa tidak ada pengawet atau tidak ada bahan yang ditambahkan, ya tidak masalah ya. Sebenarnya ya boleh-boleh aja. Karena kan natural juga gitu ya. Tapi yang nggak boleh itu adalah misalnya kita nggak tahu nih bubuk kunyitnya tuh beli di mana, kemudian juga bagaimana cara membuatnya, apakah ditambah dengan berbagai macam zat lain, karena seringkali demikian ya, itu yang tidak disarankan gitu. Kalau misalnya untuk membantu sih memang ada beberapa yang mengatakan bisa membantu. Kalau madu sih memang alami ya, kebanyakan dia untuk mengurangi peradangan juga, membuat luka lebih sembuh cepat. Itu kan contohnya madu ya. Makanya beberapa madu digunakan juga untuk mengobati luka tuh. Madu yang asli, yang murni itu bisa mengobati luka radang kan di kaki kita atau di tangan kita kalau kena luka gitu ya. Mungkin teman-teman juga pernah lihat tuh filmnya Equalizer ya, yang Denzel Washington yang main itu, dia pernah menggunakan apa namanya madu ya, murni dibakar sama bukan dibakar, direbus gitu ya. Untuk supaya mendapat essence-nya itu supaya dia mengobati luka sobeknya ya, itu yang sering kali luka sayatnya itu. Nah, itu juga banyak digunakan sekarang. Tapi kalau dimakan ya tentunya juga kita tahu banyak manfaat banget dari madu ya. Kalau kembung perut, mual, kadang berdebar keliengan. Nah, yang kemarin sudah dijelaskan di dalam video, mungkin kebetulan nih temen ini nggak membaca, bukan nggak membaca, nggak mendengarkannya sampai habis ya. Karena dari 58 menit 34 detik ya, tidak dipotong di dalam video itu. Kebetulan Dokter Santi itu orang psikiater juga, jadi beliau menanyakannya itu benar-benar yang detil-detil saja, dan juga banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sejawat lain yang kalau nanganin kasus seperti yang dialami teman-teman. Jadi saya jawabnya itu udah benar-benar tuntas gitu ya. Saya berharap sih kalau misalnya teman-teman mendengarkannya dengan baik, sudah pasti ada jawabannya di sana. Jadi saya kira demikian apa yang bisa saya tambahkan dari apa yang terkait dengan kondisi pengobatan masalah gangguan psikosomatik lambung. Memang gejala psikosomatik lambung ini seringkali dialami dan cukup panjang biasanya gejalanya itu. Nggak bisa benar-benar sembuh sekali kadang-kadang, tapi ada yang benar-benar bisa sembuh. Nah, kenapa dia nggak bisa sembuh? Kadang-kadang sepertinya lebih dominan karena masalah makanan ya, banyak masalah makanan. Jadi makanannya tuh nggak terlalu baik gitu ya, pola makannya juga belum benar, maka akan susah. Makanya daripada itu kalau menurut saya ada baiknya kalau yang teman-teman mengalami masalah yang berkaitan dengan kondisi lambung itu coba kurangi makanan yang mengandung tepung, ya terigu, gorengan, ya mie instan itu, ya pokoknya yang seperti gorengan-gorengan lah yang mengandung gluten, roti juga. Kalau bisa jangan terlalu banyak ya, karena itu yang seringkali menyebabkan masalah. Dan peliharalah kondisi lambung kita dengan baik ya, dengan tidak menggunakan misalnya alkohol, kemudian juga
merokok ya, jangan nih merokok. Ya, banyak yang masih merokok sebabnya. Nah, sedangkan kalau dari Prof. Ali sendiri pernah bilang saya, kalau merokok rada sulit ya untuk sembuh benar-benar dari masalah-masalah lambung dispepsia fungsional misalnya. Yang kedua, merokok tadi, alkohol sudah. Tiga, juga jangan terlalu misalnya tuh seringkali gitu ya, makan dan minumnya nggak teratur. Jadi suka-suka tuh. Ada kan saya suka lihat makannya jam 3, nanti ini. Jadi nggak diatur makannya yang benar. Kalau makannya diatur yang benar, biasanya akan jauh lebih baik. Karena kalau misalnya memang nggak ada masalah di lambungnya, endoskopinya bersih, tidak ada Helicobacter pylori, tidak ada masalah lain, maka sebenarnya problemnya lebih ke dispepsia fungsional. Dan dispepsia fungsional biasanya kita perlu perbaiki dengan penggunaan obat yang baik di awal saja, tapi sebenarnya lebih nanti ke depannya bagaimana kita mencoba mengatasinya dengan pola makan dan cara makan yang baik, serta makanannya yang bagus. Lalu jangan lupa cemas dan pikirannya nih diperbaiki. Oke, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.